Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang paling utama dan yang paling pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas dasar kuasanya lah kita dapat berkumpul di majelis taklim yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam semoga tercurah limpahkan kepada bimbingan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah pembukaan dari Abi kitunya ngusak itu. Alhamdulillah atau selami pendakan di majelis taklim ieu terakhir pendak sababaraha bulan kapengker merenya aya kusabab biasalah urusan dunia abi ge mau mengakui kuliah gitu kan. Kuliah nuju sibuk-sibukna lah semester 2 gitu. Ayeuna naik ka semester 3 alhamdulillah. Dinten ayeuna meureun teu kedah perkenalan dah atau sebenarnya sate-acan age abi putrana Ibu Erna. Nah, saur mama teh request materina tentang kematian cenah. Wah, kematian sesuatu yang ditakutkan tapi pasti datang kan. Masalah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kematian banyak sekali diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang sangat hebat. Ayatnya salah satunya mungkin ibu-ibu juga tahulah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di situ ada kata kullu. Kullu itu setiap, tidak ada pengecualian, tidak ada batasan. Setiap nu mana we erek budak leutik, erek anu kolot. Jadi tidak menunjukkan suatu pengkhususan terhadap suatu objek. Bahasa keren nama gitunya. Nah, seperti itu. Jadi kulu itu menunjukkan setiap, tidak terbatas oleh apapun, tidak terbebani, tidak terjarak oleh apapun. Jadi kalau ada kata kulu itu berarti umum artinya, bukan khusus. Jadi setiap yang bernyawa, jadi yang bernyawa mana aja? Yang bernyawa kan banyak. Ada tumbuhan, ada apalagi manusia jelas, ada hewan. Nah itu termasuk dalam kulu itu. Termasuk dalam kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah itu. Nah terus kita tahu nih kalau orang sararea di dia bakal maut gitunya. Nah lantas apa yang harus dipersiapkan dalam menyambut kematian tersebut? Gini ibu-ibu, kita main logikanya dikit dulu ya. Kita fokusnya jangan kemana-mana dulu. Jangan mikirin jemuran karena caang. Jangan mikirin apa-apa, jangan mikirin masak apa-apa. Mama lagi belum masak nih mah. Tuh, belum masak. Makanya kita fokus gini. Dalam membahas kematian ini, teringat salah satu guru saya di pesantren pernah menyampaikan, jika kita membahas kematian, maka objekkanlah diri kita seperti pemerannya. Ngerti gak? Kartos. Jadi ketika kita membahas kematian, jangan membayangkan orang tua kita, jangan membayangkan tetangga kita, jangan membayangkan saudara kita, tapi bayangkan kita sebagai objeknya. Nah, sekarang bayangkan ibu-ibu atau saya sendiri juga sebagai objek dari kematian tersebut. Kematian datang nih kepada kita, malaikat apa? Israil. Malaikat Israil datang nih ke kita, ngambil nyawa kita. Di mana dalam satu hadis itu tuh, ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita, rasa sakitnya itu seperti dikuliti hidup-hidup. Itu kita yang merasakan sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi camkan, kematian datang ke kita sendiri nih. Makanya yang jadi objeknya, jangan membayangkan orang lain, jangan membayangkan yang sudah tidak ada. Bayangkan kita sendiri yang masih hidup, tatkala nanti kita dijemput oleh kematian. Seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Itu terjadi sama kita sendiri loh. Bener gak? Bayangkan nih, setelah dikuliti hidup-hidup tuh, nyawa kita terangkat. Nanti kita lihat orang-orang di sekitar kita, ada yang menangis, ada yang melayat jasad kita, saudara-saudara kita menangis. Nah, di situ tuh ada dua kategori orang. Jika orang tersebut salah satu orang yang diberkahi oleh Allah, orang baik, orang yang beragama, dia tuh akan ingin jasadnya dia itu segera dikebumikan, segera dikurebkeun nya saur Sunda nama, dikuburkan. Kenapa? Agar dia cepat bisa bertemu dengan yang menciptakannya, agar dia bisa mendapatkan nikmat surga. Tapi jika orang tersebut orang yang zolim, orang yang durhaka, sering berbuat dosa, orang tersebut tidak mau
kuburkan, dia akan memaksa kepada orang-orang sekitarnya, kepada keluarganya, walaupun suara dia itu kan udah menjadi halus ya, udah menjadi makhluk halus, jadi tidak terdengar oleh siapapun. Seperti itu. Makanya bayangkan kita ketika tubuh kita dicabut, kita melihat tubuh kita sendiri terbaring di lantai, terbungkuskan kafan. Anak-anak kita semua melihat, incu-incu ibu sekalian yang udah punya incu melihat, mertuanya mungkin mertuanya apa? Namanya itu, menantunya melihat. Nah, itu bayangkan seperti itu, jasad ibu sendiri yang terkapar di tengah rumah gitu di lantai, lalu disolatkan, dimandikan dulu ya, dimandikan terus dikafani, disolatkan. Nah, bayangkan ketika menuju kubur itu gimana? Ketika kita dikubur itu, setelah kita dikuburkan itu, si roh kita itu tuh langsung balik lagi kepada jasad kita. Jadi kita mengalami namanya kehidupan yang kedua. Itu awal dari kehidupan yang abadi. Bayangkan itu. Jangan pikirkan orang lain, pikirkan diri kita sendiri. Kita itu bakal mengalami itu. Orang Islam bakal seperti itu. Soalnya orang muslim itu tidak akan menyaksikan yang namanya kiamat. Tidak akan menyaksikan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, kata hadis. Perumpamaannya seperti itu. Orang muslim tidak akan menyaksikan kiamat. Jadi kita akan mati. Nah, itu bayangkan, tadi udah sampai kubur nih. Nah, terus ketika udah sampai kubur nih, keluarga kita nggak bakal mungkin berlama-lama di situ, karena mereka juga punya kepentingan yang lain. Anak-anak ibu harus bekerja, anak-anak ibu harus sekolah, suami-suami ibu harus melanjutkan menafkahi keluarga yang lain yang masih hidup. Harus melanjutkan hidup, nggak boleh berputus asa di situ. Sedangkan ibu-ibu masih tinggal di situ, kita masih tertinggal di situ, di dalam kuburan yang sempit, yang gelap, di mana tidak ada satu tempat yang gelap di dunia ini selain di dalam kubur. Kita sendiri ibu-ibu di situ, nggak ditemenin sama siapa-siapa. Harta kita nggak dibawa. Dulu anak-anak kita yang dibangga-banggakan kerja di sini, sekolah di sini, nggak dibawa. Baju kita yang dulu dibangga-banggakan dipakai kemana selalu? Nggak ada. Terus apa yang nemenin kita di sana? Sendiri dalam gelap, dalam kebingungan yang luar biasa, dalam menghadapi situasi yang sangat mencekam. Setelah 7 langkah keluarga kita pulang dari pemakaman kita. Nah, disitulah ada malaikat, 2 malaikat yang menjalankan tugasnya juga. Mereka makhluk Allah sama seperti kita, sama seperti tumbuhan, dia juga makhluk Allah. Tumbuhan juga makhluk Allah. Lantas apa yang membedakan kita dengan 2 makhluk Allah tersebut? Mereka ditugasi khusus menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan di alam kubur kita. Mereka bertanya, bagaimana kita di dunia, apa saja yang kita bawa ke akhirat. Wah, kan seperti itu ibu-ibu. Itu dalam menghadapi kematian ini memang, makanya saya sebelum masuk menghadapi kematian apa aja, kita bayangkan dulu kematiannya bakal terjadi pada kita kan. Terus setelah kita mati apa? Apakah kita bakal hidup lagi? Bakal hidup di dunia lagi, ketemu suami ibu-ibu lagi, ketemu anak-anaknya? Enggak bakal terulang lagi hidup di dunia. Yang ada tuh cuman penyesalan di alam kubur tuh bagi hambanya yang durhaka lah, cuman penyesalan, nggak ada apa-apa lagi. Makanya bayangin ke situ. Terus nanti kita dari situ tuh bakal melewati fase yang sangat panjang. Kita nggak bakal kekal di dunia, setuju kan? Setuju kan? Setujulah. Tapi nah ini persiapannya ini yang harus kita benar-benar siapkan. Seperti itu. Nah, mengapa saya mengingatkan gitu? Sanes nyingsieunan, sanes da ari nyingsieunan mah kudu nyingsieunan unggul babari, tapi kan ini emang bakal terjadi. Harusnya kenapa harus ditakuti ya, emang harus terjadi gitu. Yang harus ditakuti itu persiapannya, bukan kita takuti, kita hadapi. Karena ini takdir Allah yang pasti terjadi, bener nggak? Ketika ini ibu-ibu kan cewek semua di sini. Mungkin apa yang paling takuti? Melahirkan mungkin, karena kan melahirkan taruhannya nyawa. Apakah ibu-ibu menghindari dari melahirkan tersebut? Enggak. Ibu-ibu tetap lewati dengan beberapa persiapan, benar gak? Nah, sekarang kita gini, kita menghadapi kematian. Kematian itu pasti terjadi sama kita. Kita pasti dikuburkan, kita pasti kembali ke Allah. Kita nggak bakal ada di dunia ini lagi. Lantas kenapa kita harus takuti? Bener kan? Yang harusnya kita persiapkan seperti itu. Nah itu, makanya lah dalam kitab Risalatul Muawanah kalau nggak salah ya, dalam kitab itu tertera manusia itu mengingat kematian itu minimal 1 kali dalam hidupnya. 1 kali, 1 hari
1 kali dalam sehari. Jadi mengingat kematian itu minimal dalam sehari kita ini tuh mengingat 1 kali kematian. Alhamdulillah saya ini sudah mengingatkan ya. Sudah terbuka mungkin logikanya buat bahwa kita itu bakal mati, bakal meninggal. Apa yang harus kita persiapkan. Nah seperti itu ya. Sedih kan? Sedih, suka. Iya emang seperti itu wajar. Berarti hati nuraninya terketuk lah gitu untuk mengingat ke hal tersebut. Nah sekarang membahas kematian, bahwa dalam surat An-Nisa kan gini dikatakan, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruj, dalam ayat 78 tadi ya. Lihat dalam hadis tersebut tuh aina dimanapun kamu berada, aina takunu dimanapun kamu berada, yudrikumul maut. Yudrik itu apa ya? Yudrik tuh bahasa Indonesianya memata-matai. Apa? Bahasa yang mudah di ininya. Mengikuti, apa ya? Nyanuturkeun we. Ada di mana saat kita ada gitu. Jadi dimanapun kita berada, kematian ini tuh yudrikum, mengikuti kum, aranjeun, mengikuti kalian. Tidak terlepas dari ibu-ibu lagi di kasur, lagi di pengajian ini, lagi di lagi shopping, lagi apa. Yudrik, mengikuti. Terus yudrikumul maut, mengikuti ke kalian apa? Al mautu maut. Walau kuntum fi buruji musayyadah. Fi buruj itu tuh benteng yang kokoh, musayyadah. Jadi buruj sayyadah itu tuh kita gali dalam ilmu kaidah bahasa Arabnya, benteng yang kokoh disatukan. Jadi walaupun kalian dalam ada benteng yang tinggi sekalipun, yang kokoh sekalipun, tapi kematian tetap mengintai. Bener gak? Sering kan sekarang melihat orang yang lagi diem, lagi apa, tiba-tiba meninggal. Nah, bayangkan seperti itu. Bayangkan ibu-ibu kalau kasarnya udah meninggal nih hari ini, apa gitu yang harus dipersiapkan gitu. Bener kan? Itu logikanya seperti itu. Makanya kita persiapkanlah dalam menyambut kematian tersebut tuh, agar kematian kita tuh penuh dengan kebarokahan gitu. Setuju kan semua bakal meninggal? Setuju ya? Nggak ada yang membantah. Ini tuh salah satu statement yang disetujui oleh semua agama. Bener gak? Semua orang percaya bahwa dirinya bakal meninggal, benar. Cuman di Islam itu ada lebihnya. Dalam Islam, agama yang mulia ini tuh ada lebihnya. Bahwa setelah kematian itu, setelah kita meninggal itu bakal ada yang namanya hari-hari berikutnya, hari-hari yang bakal kita abadi. Abadi ibu-ibu, nanti ibu-ibu ini semua abadi. Kita merasakan tubuh kita seperti ini abadi, tapi bukan di dunia ini, karena dunia ini memiliki sifat fana, rusak, sementara. Nanti ibu-ibu abadinya di surga kelak, di akhirat. Seperti itu. Makanya saya di sini daripada membayangkan kematian mulunya, bakal keeng lah. Benar gak? Bakal stres ibu-ibu kalau memikirkan kematian itu. Sejam nih kalau kita membahas kematian, wah kepala kita itu bakal, kalau kata anak muda sekarang tuh overthinking. Bakal, jangan pun ibu-ibu orok yang akan melihat kematiannya sendiri ya. Nanti hari kiamat kan bakal, nanti pak waktu hari kiamat tuh ada anak-anak yang baru lahir nih. Ketika dia tahu akan kiamat, ketika dia tahu akan mati, dia itu ya orok, masih orok segede itu dan kanannya masih orok, tapi dia tuh langsung beruban kepalanya. Saking stresnya dia bakal menghadapi kematiannya sendiri. Benar gak? Itu tuh orok. Apalagi ibu-ibu nih, sejam saya terus, sekarang baru menit lagi. Kalau saya gembleng terus tentang kematian, nanti yang ada ibu-ibu tuh bukan fokus terhadap materi, tapi ibu-ibu takut mati. Nah, saya tanamkan jangan takut mati, karena mati itu pasti terjadi. Benar gak? Makanya jangan takut mati. Gimana caranya? Nih, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nama babnya itu Babul Hasi alal isdiadi minal khairi fil awakhir umri. Jadi bab mengenai dorongan. Dorongan itu apa? Stimulus. Bahasa kerennya, bahasa psikolognya stimulus. Bab mengenai dorongan alal isdiadi minal khairi, tentang berburu-buru dalam kebaikan atau gagancangan dalam kehadaian fi awakhiril umri, dina akhir-akhir umur. Nah, gimana cenah Najib kan itu nggak tahu kita akhir umur kita kapan, tapi kita harus bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, kita nggak tahu kan akhir umur kita sekarang, umur akhir kita bisa jadi pulang dari sini, bisa jadi besok, bisa jadi 5 menit lagi pada saat di sini, benar gak? Makanya berburu-buru aja dalam melakukan kebaikan. Fi awakhiril umri, dalam
akhir-akhir umur kita. Kalau kita sedang beribadah, kita akan melakukan kebaikan, ingat diri kita itu akan mati setelahnya. Benar. Maka ibadah kita itu bakal wah, mantengnya kalau gitu. Di sini ada dalam surat Fatir gini, awalam nu amirkum ma yatadakkaru fi mang tadakkaro waja'akumun nadir. Awalam nu amirkum. Nah, geus kata Allah ya ini, awalam nu amirkum, bukankah kita sudah memberikan umur terhadap kalian? Benar gak? Sudah memberikan umur belum? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Benar kan? Sudah memberikan umur kan? Awalam nu amirkum ma yatadakkarun fi. Supaya kalian bisa mengambil pelajaran dari umur-umur tersebut. Supaya bisa mempersiapkan dalam menghadapi kematian. Man tadakkaro waja'akum nadir. Dan Allah juga telah mempersiapkan pemberi peringatan. Nah, dalam beberapa beberapa riwayat yang di An-Nadir itu kan sebagai yang namanya Nadir. Nadir itu tuh pemberi peringatan. Nadir itu sebagai orang yang membawa berita, pembawa peringatan. Nah, di sini tuh Allah waja'akum nadir, bukankah kami telah mendatangkan peringatan? Nah, dalam beberapa statement, dalam beberapa kajian, menurut beberapa ulama, An-Nadir ini tuh ada yang huisan ya Sunda nama. Nah, kita di situ tuh sudah harus hasi alal isdiadi, bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang pertama Nadir itu ada yang menyebutkan uban. Nah, maknanya awalam nu amirkum, nah lain geus mere umur kami sitina sanatan. Apa sitina sanatan? 60 tahun. Nah, ada di sini yang udah 60 tahun. Nah, dalam satu hadis, gini ibu-ibu. Ketika umat Islam diberi umur lebih dari 60 tahun, itu tuh harus apa? Bersyukurnya harus lebih. Karena itu tuh suatu kemuliaan dari Allah, diberi umur sampai 60 tahun lebih. Karena kenapa? Dalam satu hadis Rasul gini, inna soidi umati sitina sanatan. Sesungguhnya umatku siap dipanen pada umur 60 tahun. Pada hakikatnya umat Nabi Muhammad tuh kurang dari 60 tahun. Nah, makanya ketika ibu-ibu mungkin udah ada yang mendekati 60, nah di situ hasil alal isdiadi, segera dalam berbuat kebaikan. Ketika ada yang lebih dari 60 tahun bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Karena bukan melakukan syukuran di rumah, pesta ulang tahun, bukan. Bersyukurnya kita melakukan kebaikan yang lebih dari umur-umur kita sebelumnya. Karena di sini An-Nadir ini, pengingat ini tuh 60 tahun. Sitina sanatan. Sedangkan tadi berarti dalam ayat ini relevan, dalam statement ini yang dikatakan Ibnu Abbas dan para tahqiq ini relevan atau sejalan dengan pendapatnya Rasul, dengan hadis Rasul, inna soidi umati sitina sanatan. Sesungguhnya umatku siap dipanen dalam umur 60 tahun. Nah, ada yang udah 60 tahun. Kadewenya sanes nyingsieunan nih mah, tapi tidak leres. Tapi tidak menutup kemungkinan yang 60 tahun buah panjang umur, ada kan sekarang. Buah abinuti payun, enggak ada yang tahu kan? Laris tak? Makanya. Nah, ada lagi yang mengatakan gini, wa yu'ayyiduhu, sareng nguatan di yang lainnya dan memperkuat ulama yang lagi. Tadi kan aku Abi menyatakan Ibnu Abbas itu berkata dan muhakikun bahwa amirkum di sini itu sebagai pemberi pengingat ini itu 60 tahun. Nah, sekarang wa yu'ayyiduhu dan menguatkan lagi pendapat yang lainnya. Al hadisu dalam hadis, nah al hadis sanad kuruhu anu bakal nyebatkeun kami kana eta hadis. Oh, berarti di bawahna cenah hadisna. Anu ngatakeun kieu cenah. Insyaallah wakila sareng dicarioskeun deui maknana tadi pemberi peringatan teh. Nah, iya. Arba'ina sanatan, karena usia arba'ina sanatan. Berapa? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Nah, hayo. Delegasinya makin menyempit. Dalam 40 tahun pasti udah pada masuk lah. Seseueuranana ibu-ibu di dia. Laras tak? Udah pada masuk kan? Nah, kumaha ieu hayo. Menurut beberapa ulama, An-Nadir tersebut, pemberi peringatan tersebut tuh 40 tahun. Makin menyempit. Ketika kita sudah sampai 40 tahun, sudah harus full berbuat kebaikan. Gak ada lagi leha-leha. Al-hasi al-isdiadi, bersegera fastabiqul khairat. Nah, seperti itu. Kenapa? Sekarang gini, kan ajib kok itu ulama pada pelin-pelan sih. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 40. Kenapa bisa gitu? Mereka benar. Mereka mengatakan ini itu dengan
keilmuan mereka yang mengatakan 60 karena mereka bersandar kepada hadis inna sayyidi ummati sitina sanatan, sesungguhnya umatku siap dipanen pada umur 60 tahun. Nah sekarang ada yang mengatakan 40 tahun. Dari mana dia 40 tahun? Dia mengambil dari Nabi Muhammad itu kan diangkat jadi Rasul umur berapa? Nah itu. Jadi usia 40 ini tuh memang usia di mana dia tuh benar-benar dewasa dalam segala hal. Sudah memikirkan konsekuensi apa yang bakal terjadi ketika dia mengambil langkah A. Konsekuensi apa yang terjadi ketika dia mengambil langkah B. Jadi pikiran dia tuh sudah matang, dia sudah melewati 40 tahun ke belakang di mana pengalaman dia dalam menjalani kehidupan sudah banyak dan dia akan melewatkan sisa-sisa umur ke depannya. Makanya ketika umur 40 tahun ke depan ini alhasil al-istiadi bersegera dalam kebaikan. Nah, itu dalam satu pendapat. Langsung ada lagi pendapat yang lainnya. Gimana kan Haji pendapat yang lain? Nih, pendapat yang lainnya itu maknahu dan makna firman Allah tersebut menurut pendapat yang lainnya samani asrota sanatan. Samani berapa? Samania 8. Asrota puluhan ya itu. Jadi disatuin. Samani asrota sanatan 18 tahun. Bayangkan. Alhasil al-isdiadi bersegera membuat kebaikan dalam menghadapi kematian dalam usia 18 tahun. Makanya ketika pada zaman Ibnu Abbas, ketika pada zaman Rasul, mereka ketika sudah menginjak masa balik mereka 18 tahun, enggak ada yang berleha-leha. Mereka mempelajari semua ilmu agama, ilmu dunia. Mereka pelajari Al-Quran sudah mulai mereka terjemahkan, hadis-hadis Rasul mereka pelajari. Kenapa? Karena berdasar kepada ini. Ini pendapat yang paling muda. 18 tahun. Kenapa kan Najib ada yang mengambil pendapat ini? Karena mereka mengambil masa balik umat manusia. Rata-rata berapa? 18 tahun kan? Nggak ada menang KTP gak berapa? 18 tahun kan? Laras. Nah, jika kita mengambil 18 tahun, ABG kacanda. Alhasil al-isdiadi. Terus gimana kan Najib? Mana pendapat yang harus kita taati? Semua pendapat harus kita taati. Karena di sini alhasil al-isdiadi. Berbuat baik, bersegera dalam berbuat baik. Bisi naon ibu-ibu? Bisi maut. Ya, aitos maut kumaha. Saudara abg aitos dikubur mah yang ada dalam diri kita itu tuh hanyalah sebuah penyesalan ibu-ibu. Kenapa hanyalah sebuah penyesalan? Pertama, orang yang soleh walaupun dia akan bahagia, tetapi dia juga akan merasakan sedikit penyesalan. Kenapa? Kenapa dia tidak berbuat soleh lebih banyak dari yang harusnya dia lakukan? Benar gak? Benar. Terus orang yang biasa aja, dia benar-benar akan merasa kerugian, merasa penyesalan. Kenapa? Karena kenapa dia tidak berbuat soleh? Benar. Sekarang orang yang durhaka akan merasakan penyesalan juga. Penyesalannya kenapa? Kenapa dia tidak berbuat baik dan berbuat soleh? Benar gak? Nah itu. Makanya tanamkan dalam mindsetnya bahwa kita bakal mati. Seperti itu. Sehari mengingat kematian. Gitu. Abinya liraginya. Osok hitungan belang betong. Kadang lamun pami kuliah mah nyari tasak kedik imam eta fokus teuing. Pami misalna aya dina hiji kondisi kan abi sok nugasnya. Nugas sok dugi ka wengi lah tabu hiji tabu dua. Nah, atos nugas biasa sok nyawa HP sakedap. Nah, atos gitu teh pan sok tara bisa boboni. Sok ngahulang sok inget kadinya. Sok ingat teh acan salat isya, salat teh didinya. Jadi mengingat kematian ini tuh merupakan stimulus, merupakan dorongan kita pribadi itu untuk salah satu kita berbuat kebaikan. Makanya mengingat kematian itu baik nggak? Baik. Karena kenapa? Karena dalam kita mengingat kematian kita bakal bersegera membuat kebaikan. Seperti itu. Nah, ini dalam satu riwayat ya, dalam hadis Nabi yang lainnya, darallah ila mriin ajarro ajalahu hatta balago sitina sanatan. Moal masihan Allah ila mriin ka seseorang ajarro ajalahu kana ajalna kana nungguan ajalna hatta balago sehingga sampai naon sitina sanatan 60 tahun. Jadi Allah itu tidak akan mempertemukan seseorang terhadap 60 tahun. Terjemah simpelnya seperti itu. Allah tidak akan mempertemukan kita terhadap umur 60 tahun sehingga kematian yang akan mendahului kita, memutus umur kita, memutus segala aktivitas kita, memutus segala kebaikan kita, memutus segala amal buruk kita. Jadi sebelum sampai 60 tahun. Benar kan?
Makanya sekarang yang sudah mau mendekati 60 tahun, baik yang sudah mendekati, baik yang sudah melebihi 60 tahun, baik yang di bawah 60 tahun, alangkah baiknya kita mensegerakan kebaikan. Seperti itu. Terus Abi nyandak di dalam beberapa hadis tentang berburu-buru dalam berbuat kebaikan gini. Hadis yang diterima dari salah satu perawi hebat, Abu Hurairah. Badiru bil a'mali fitanan kakot ilayil madlim. Badiru apa badiru? Bersegeralah. Jadi badiru bil a'mali fitanan kakot ilayil madlim. Bersegeralah kalian dalam berbuat kebaikan sebelum malam memutuskan poek. Ngertos teu malam memutuskan poek. Maksudnya ketika malam pasti gelap, pasti poek. Nah, jadi jarak antara kita dengan kematian itu tuh nggak ada jeda. Ketika malam, tak gelap. Jadi ketika kita hidup, tak mati. Setuju? Benar gak? Banyak kan sekarang yang baru dilahirkan langsung meninggal. Nah seperti itu. Kakot ilayil madlim. Seperti malam memotong gelap. Maksudnya seperti kita hidup bakal dipotong dengan kematian. Tidak ada jeda di antara keduanya. Sugan ayeuna udah malam tapi cangkene enggak kan? Tidak bakal disebut malam kalau masih terang. Disebut wengi soteh karena sudah gelap. Seperti itu. Disebut kita hidup karena kita bakal mati. Seperti itu. Penjelasan simpelnya. Terus ada lagi ke depannya. Lius bihu rojul mu'minan wa yumsi kafiron. Lius bihu rojul pada subuhna ada, ini kasusnya ada ya. Lius bihu rojul pada paginya seseorang tersebut mu'minan apa mu'minan? Mu'min, seorang yang beriman. Wa yumsi sareng ketika sore kafiron. Jadi ada orang yang ketika pagi-pagi dia Islam, tetapi ketika sorenya dia kafir. Ada kan yang seperti itu? Ada. Makanya tadi jarak antara kematian dengan kita itu seperti malam memutus gelap, tidak ada jaraknya, tidak dipastikan. Ibu-ibu yang di sini sekarang Islam, nggak ada yang mastiin ibu-ibu bakal meninggal dalam keadaan Islam, benar? Benar kan? Nggak ada yang bakal memastikan ibu-ibu sekarang suka ngaji nanti meninggal dalam keadaan ngaji, nggak ada yang memastikan. Terus apa? Makanya berbuat kebaikan, tapi yang pasti kita bisa meninggal dalam keadaan kita dalam berbuat baik apapun. Ketika kita biasa berbuat baik, benar gak? Ketika kita berbuat baik setiap hari, mau Allah mengambil kita pada saat pagi-pagi, mau Allah mengambil kita pada setiap siang, mau Allah mengambil kita pada sore, pada malam, pada subuhnya lagi. Don't worry, I don't fucking care. Aku tidak peduli gitu ya. Aku tidak peduli. Jadi kita itu kita nggak bakal peduli Allah ngambil kita pada saat apa aja. Soalnya kita memang senantiasa berbuat baik. Coba jelema anu sok berbuat dosa. Bangsa tuh contohnya maling, pasti dalam hati nurani mereka nggak mau diambil nyawanya dalam keadaan maling, karena mereka tahu itu keadaan yang buruk. Tetapi ketika ibu-ibu senantiasa berbuat baik, senantiasa ngaji, senantiasa ada dalam takwa Allah, maka nggak peduli Allah mau mengambil ibu-ibu dalam keadaan apapun, it's okay gitu tah. Don't worry, gak masalah, ambil aja. Malah kita bahagia ketika diambil. Kenapa kita bahagia ketika diambil? Kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Kita stop umur kita saat kita berbuat baik. Indah gak? Indah kan? Kita mempersiapkan hidupan yang bakal abadi. Ibu-ibu bakal abadi, bakal muda terus nanti. Gak bakal mati. Ketika ibu-ibu mati, cepat dihidupkan lagi. Di akhirat itu seperti itu. Ibu-ibu bakal hidup abadi. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu hidup abadi dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik ini? Bersegera dalam berbuat kebaikan. Terus ada lagi nih lanjutan hadisnya. Wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron. Sama seperti tadi ya. Nah ini kenapa tadi kan Najib ada seseorang yang pagi-paginya Islam, sorenya jadi kafir. Mereka ini gini, yabi'u dinuhu barodin minat dunya. Mereka itu menjual kehidupan akhiratnya demi dunia. Ngerti gak maksudnya gimana? Entenya, nah, ya piwe tengarti gitu mah abi ngajelaskeun deui. Jadi maksudnya menjual kehidupan dunia demi menjual kehidupan akhirat demi dunia. Mereka itu merelakan kehidupan akhirat mereka dibandingkan dunia. Mereka terlalu tersibukkan. Jadi bukan berarti mungkin pikiran ibu-ibu gini. Maksudnya
Maksudnya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron itu maksudnya pagi-pagi Islam, sorenya kafir itu pagi-paginya sholat subuh, sorenya langsung kafir, langsung ke gereja. Enggak seperti itu. Maksudnya seperti itu tuh pagi-pagi dia tadarus, baca Quran, berbuat baik, tapi sorenya dia lupa Allah. Tapi sorenya dia keyakinan dia menyeleweng. Gimana menyeleweng maksudnya? Nah itu salah satunya bisa seperti itu. Tapi kita ambil contoh yang paling simpel. Maksudnya menyeleweng itu ketika kita tidak ingat Allah. Ibu-ibu yakin 24 jam ingat Allah? Hah? Abi nyali ramah? Entahnya, yakin. Maksudnya Abi kanggo diri Abi sendiri, Abi jujur tidak 100% 24 jam ingat Allah. Jujur Abi pribadi. Tapi kan nggak tahu keimanan ibu-ibu mungkin langkung saya tibatan Nabi. Keilmuan ibu-ibu mungkin langkung saya tibatan Nabi kan. Karena umur ibu-ibu jauh lebih tibatan Nabi jauh lebih senior. Makanya keilmuan ibu-ibu lebih berilmu daripada Abi. Itu Abi mah di dia sharing. Abi mah di sini bukan mengajari tapi mengingatkan gitu tah. Ai mengajari mah wah jauh gitu. Kira aku muda mengingatkan kanu tuanya mengajari tapi kan mengingatkan mah enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, maksudnya pagi-pagi dia muslim, sorenya dia kafir itu seperti itu. Pagi-pagi dia mengingat Allah, tapi sorenya pikirannya kemana? Kebayang nggak kalau ibu-ibu, gini bu, rugi nggak sih ketika ibu-ibu, misalnya patokanlah umur ibu-ibu saya ambil rata-ratanya 50 tahun. Allah tentukan umur ibu-ibu itu 50 tahun. Tapi ibu-ibu nggak tahu umur ibu-ibu itu bakal 50 tahun. Ketika 50 tahun ke belakang, ibu-ibu ini tuh terus berbuat kebaikan. Ibu-ibu terus melakukan ketakwaan kepada Allah, terus sholat, terus ngaji, wah nggak pernah kelewat puasa Senin Kamis. Tapi ketika ibu-ibu dicabut nyawa, ibu-ibu dalam keadaan tidak mengingat Allah 1 detik. Jadi 50 tahun nih ibu-ibu sudah berbuat kebaikan, terus 50 tahun ibu-ibu udah berbuat kebaikan. Tetapi dalam keadaan ibu dicabut nyawa, ketika ibu-ibu lengah 1 menit misalnya, 1 menit ibu-ibu itu melakukan maksiat, misalnya apa? Gibah, paling realistis nih. Gibah, menggibahi tetangga, benar? Tetapi ketika ibu-ibu 50 tahun sudah beramal soleh, ketika ibu-ibu dicabut nyawa, ibu-ibu dalam keadaan gibah. Gimana? Serem gak? 50 tahun sudah melakukan kebaikan, tetapi ketika kita 1 menit tidak melakukan kebaikan, dicabut nyawa anak Allah. Rugi gak? Penyesalan kan? Nah itu makanya kebaikan, sikat, jangan sampai kendor, sebisa kita. Nah kan gitu. Maksudnya orang yang menjual akhirat demi kehidupan dunia itu dia memperdulikan kehidupan dunia demi akhirat. Itu. Terus kenapa sekarang kita? Gimana cara orang yang sibuk mengejar dunia, bekerja, suami ibu kerja kan? Bapak Abi kerja sama. Apakah itu dia mendahulukan dunia? Enggak. Kerja itu tuh termasuk salah satu jihad. Dia itu menghidupi salah satu kewajibannya, anak istri. Benar gak? Itu kewajiban. Makanya tidak ada alasan tidak berbuat kebaikan. Segala sesuatu yang kita perbuat itu tuh bisa menjadi nilai kebaikan. Apa sok? Makan kebaikan bukan? Bukan ya. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu apa dalam Islam? Diperbolehkan. Jadi tidak dilarang, tidak dianjurkan. Ya udah hukumnya biasa lah gitu. Nah, sekarang gimana kan Najib makan biar bisa jadi kebaikan? Nih, kita makan biar apa? Biar ada energi. Nah, kita niatkan makan kita itu tuh ada energi buat sholat, ada energi buat zakat, ada energi buat ngaji, bener. Kebaikan. Sok, apalagi contoh kehidupan sehari-hari. Nah kan Najib gak mungkin atau gak mengingat Allah kehidupan sehari-hari. Bisa. Segala yang kita perbuat itu bisa menjadi nilai kebaikan. Apalagi olahraga. Olahraga sama kan hukumnya mubah. Tapi ketika niatkan olahraga biar badan kita sehat, biar kita menjaga badan kita, biar kita bisa beribadah dengan benar. Ibadah itu mengingat Allah juga. Apalagi. Tapi jangan dalam berbuat kebaikan mah, dalam berbuat kegorengan mah mungkin aya mengingat Allah. Kadang sok kieu lucu natenya ibu-ibu mah. Abi mendengar sendiri sih. Adalah termasuk teman-teman Abi nu istri ge kan nu cewek sok gitu. Ihnya punten Bu, ieu mah sanesna ngobrolkeun kaawananana cenah. Puguh nu diobrolkeun teh kaawananana. Leres teh? Hah? Makanya tidak rasional lah. Puntennya ibu-ibu cenah ieu mah sanes ngobrolkeun kaawanana tapi da si ibu eta mah kieu-kieu. Boga eta teh kaawanana.
Punten ibu sanes abi sombongnya, tapi da abi mah haji atau 4 kali, umroh 20 kali. Gitu. Eta teh sombong teh nya. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengingat Allah. Maksudnya gimana? Ya itu seperti tadi. Hal-hal sekecil itu pun ketika kita niatkan dengan benar, ketika kita menggunakan akal cerdas kita dalam beragama, jadi mengingat Allah. Makanya alangkah ruginya kita ketika kita tahu umur kita 50 tahun, ketika tahu umur kita 35 tahun, ketika kita tahu umur kita 40 tahun, kita beribadah terus-terusan sepanjang usia kita setiap menit. Tetapi ketika kita dicabut dalam keadaan kafir, Allah cabut nyawa kita hari itu, jam itu, detik itu dalam keadaan kita tidak mengingat Allah. Padahal sebelum-sebelumnya kita mengingat Allah. Rugi. Apalagi yang sampai keluar Islam. Abi tidak akan membahas ke situ karena abi yakinlah jauhin gitu ibu-ibu nepi ka wah kudu keluar Islamanya. Terus teh. Wah ulah nepi ka bayang lah, nepi ka dinya mah gitu. No comment sih itu ibu-ibu udah tahu sendiri lah, gak harus ku abi jelasin oge nya dosanya kumaha. Gitu. Nah, akhirnya kieu menghadapi anak kecil atau ngurus anak lah. Anggap itu sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kita akan mendidik anak suatu nanti yang bakal membimbing kita, yang suatu nanti bakal menjadi saksi di akhirat. Ketika kita mendidik anak itu dengan benar, mendidik anak itu dengan yang layak, dengan kebaikan. Ketika anak tumbuh dalam kebaikan, maka hari-hari anak tersebut selanjutnya bakal tumbuh kebaikan. Benar gak? Makanya mendidik anak pun itu sebuah kebaikan. Apalagi belanja nih, kebaikan. Gimana kan Najib? Biar kita bisa belanja baju, tapi bisa bernilai suatu kebaikan. Gimana? Nah itu benar niatnya. Niatnya kita menutupi aurat. Benar gak? Dalam usul fikih itu gini, ibu-ibu ada redaksi. Kedap, rada hilap. Al-amru bimaqasidiha. Al-amru itu tuh, urusan itu meliputi dengan apa yang dilakukan. Ngerti gak? Usul fikih bahasanya emang susah. Al-amru bimaqasidiha. Lamun sundana mah urusan eta teh bimaqasidiha dengan maksudna. Atos teh henteu nya, da bieu teu ngartos, abi jelaskeun. Al-amru bimaqasidiha maksudnya itu seperti ini. Ketika ibu-ibu ingin naik ke genteng, harus ada apa? Taraje, minimal tarajenya. Minimal taraje. Nah, seperti itu. Al-amru bimaqasidiha itu tuh maksud kita melakukan sesuatu tuh harus ada objek yang kita gunakan. Ketika kita ingin naik ke genteng, kudu aya taraje. Seperti itu. Sekarang, gini, hukum sholat apa? Wajib kan? Karena hukum sholat wajib, salah satu rukun sholat itu kan menutup aurat. Menutup aurat dengan apa? Mukena, pakaian. Dengan mukena, awalnya yang paling familiar kan mukena. Dengan mukena. Berarti sekarang karena sholat wajib, menutup auratnya wajib dalam sholat, berarti hukum membeli mukena untuk sholat itu wajib ibu-ibu. Al-amru bimaqasidiha. Jadi wajib. Ketika kita wajib naik genteng, maka adanya taraje wajib bagi kita. Ketika kita wajib sholat, maka adanya mukena, membelinya mukena menggunakan uang, maka wajib bagi kita. Nah itu shopping juga bisa bernilai ibadah, bisa bernilai kita mengingat kepada Allah. Gitu caranya. Apalagi sok kehidupan sehari-hari biar masak ibadah untuk kita ngasih makan ke anak kita, ngasih makan ke suami. Suami kan nanti ke depannya dia dari energi yang kita masak, dari pasakan yang kita masak itu mereka makan. Nah makanan dalam perut ini tuh jadi energi buat mereka buat menafkahi kita, buat beli mukena tadi. Kan kade ulah leuleuwihun, bapak ih cenah teu gaduh acuk cenah. Wah padahal mah di lomari acuk kerudung pabalatak nya. Nah ulah seperti itu mah anu termasuk orang berlebihan. Cenah saur ka Najib cenah meser mukena teh wajib cenah da. Abi mah niatna kanggo salat. Nya wajib lamun teu aya mah. Ieu mah mukena tos aya 5 mah anger lebaran teh gonta-ganti mukena deui. Leres teu? Leresnya duka saha nu kitu teh terang abi mah. Nah, makanya seperti itu. Jangan dibarengi dengan, jangan dicampurkan dengan kagorengan atau sami wae. Saurkan wajib meser mukena wajib cenah. Meser meser baju teh wajib cenah. Soalna kanggo nutupan aurat. Nya tos we cenah meser baju terus. Tah, percuma we meser baju saya di anggona kur ka pangajian hungkur. Aya sadi dinten di bumi bobolokehnya percuma gitu tah. Begitu makanya kita gunakanlah
akal sehat kita dalam beragama. Benar gak? Nah itu, yang pertama tadi mengingat kebaikan. Yang kedua tentang persiapan tentang kematian itu aja, nggak banyak materi, biar mudah diresapnya. Gitu, karena dalam penelitian itu ya, ketika kita mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang disampaikan, bukan malah masuk, tapi malah buyar. Fokus kita terbagi kemana-mana, makanya dicukupkan dua materi aja. Tapi diharapkan dalam 2 materi ini tuh dilaksanakan dengan benar-benar. Pertama kematian, tadi setuju kan pada bakal mati. Nggak ada yang tahu patokan umur kita sampai kapan, nggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Kita bakal sendiri di kuburan, gelap. Udah mah gelap, sendiri, dalam keadaan panik, nggak ada siapa-siapa. Datang di makhluk Allah, anu jangkung badagna luar biasa, anu suarana kasar teh mah. Setelah itu baru kita teh disiksa di kubur. So, sate acan itu belum sampai ke akhirat. Kita masih di dunia, di dalam kubur masih di dunia. Udah disiksa, apalagi nanti di akhiratnya. Gambaran kita seperti itu. Dan orang yang dikubur itu tuh bakal memohon, biarkan dia 1 detik pun hidup di dunia. Logikanya ibu-ibu, kenapa dia minta 1 detik sob? Kenapa? Karena 1 detik itu tuh bisa mengingat Allah, bener gak? Dalam 1 detik itu bisa mengingat Allah. Mereka sudah merasakan kematian, jadi mereka ingin mengingat Allah walaupun 1 detik. Karena itu segera dalam berbuat kebaikan, seperti itu. Ya kan? Iya, makanya lah. Ngerilah dalam kematian, tapi ku abi nembe henteu disingsieunan hungkul kematianna, ku abi dipasian oke tips and tricks dalam menghadapi kematian tersebut. Salah satunya dengan senantiasa mengingat Allah, berbuat kebaikan. Banyak saudara abi nembe berbuat kebaikannya. Suatu apapun bisa gini ibu-ibu ngahulang percanten teu bisa mengingat Allah. Percanten abi mah ngahulangna kumaha kana ajib ngahulang aya na kieu ningalikeun abi sok kitu, abi nyalira sok kitu. Soalnya saur guru abi kitu. Abi ningalikeun tangka. Nah hanya ieu tangka make warna hejo, make bentukan anak kitu, make bisa ketebak ku angin si tangka teh, make bisa tumbuh, make bisa aya bungaan anu sakitu saena, make bisa aya buahan anu sakitu amisna. Nah bet bisa kitu. Berarti eta ada campur tangan pembuatan tangka itu zat yang maha menguasai. Saha? Allah. Mengingat Allah teh padahal enggak ulang, laras nggak ada alasan tidak mengingat Allah dalam keseharian kita. Itu, Abi pasien tips and trick mengingat Allah terus menerus. Ai dalam beribadah mah pukula abi percantennya ka ibu-ibu dalam sholatna khusyuk, dalam ibadahna khusyuk, henteu ka ieuan kuria, henteu ka keunaan ku jumawa, besar hati abi percanten lah eta. Pasti ikhlas ada dalam ibadahna. Puguh eta mah mengingat Allah. Nah, sekarang bagaimana mengingat Allah di luar dari beribadah? Sebenarnya segala sesuatu itu bisa beribadah ketika kita seperti itu. Mengingat Allah. Itunya. Tuh. Karaosnya sajam kan saudara mah. Bilih lam itu ayeuna teh tos 45 menit, 15 menit. Bilih aya pertarosan ya ibu-ibu mangga wae, bilihna penasaran tentang naon kitu tah. Mangga Ibu. Kumaha? Siap. Ku abi jawab oge mendalam tidak jawab. Asal itu bisa ditinggal. Ya. Oke, bagus Bu pertanyaannya saya. Sekarang abi nanya-nanya, abi narusilah ke ibu-ibu. Tahu silaturahmi? Tahu lah ya, kita berkunjung ke kerabat kita. Katanya salah satu faedah silaturahmi itu melancarkan rezeki dan memperpanjang. Nah, berarti umur bisa diperpanjang. Karena ajib masih sahurna umur terus ditakdirkan sapitu. Sakitu tapi bisa diperpanjang. Kumaha? Nembe sahur ibu, apakah ajal bisa diperpanjang? Berarti kalau kita menyangkut ke hadis tersebut, berarti ajal bisa gak? Enggak. Kalau kita berpatok ke hadis tersebut emang sigana, oh berarti dengan kita bersilaturahmi setiap hari, wah kita kemana? Ke Bogor, ke Jakarta, ke Tasik, ke Garut, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Israel, kemana? Wah menemukan saudara-saudara kita ke Palestina. Berarti kita teh bakal memperlancar rezeki kita dan memperpanjang umur. Enggak. Abi jawab bolanya Bu, azal tidak bisa diperpanjang. Mau kita meminta segimanapun ke Allah, azal tetap umur segitu, hari sekian, jam segitu, detik segitu kita bakal meninggal. Terus gimana tadi? Kan Najib katanya
kalau kita silaturahmi bisa memperpanjang umur. Yang masuk memperpanjang umur apa? Ada yang bisa jawab? Wah, pamenom biasa jawab, Abi pasti an hadiah. Iya. Katanya dari itu lagi. So, mari ibu-ibu mikiran jawaban. Kuma? Hah? Banyak? Enggak, maksudnya memperpanjang umur di situ tuh kan tahu kan? Pasti ini udah sering ibu-ibu dengar kan? Ketika lebaran nih, ketika kita silaturahmi cenah memperlancar rezeki dan memperpanjang umur. Nah, maksudnya memperpanjang umur tuh nah umur kita nu asana 65 tahun, sahur takdir, sahur ajalna tapi jadi 70 tahun. Atau napi kumaha? Kumaha? Ada tiasa jawab teh? Sip, eta kabarkahan. Emang abi naros ka ibu-ibu sadayanya? Ibu-ibu hoyong panjang umur. Hoyong teu? Hah? Alim kan? Emang alim kan? Percuma kita, misalnya kita ditakdirkan oleh Allah hidup sampai 100 tahun ke depan. Tetapi kehidupan kita enggak dipenuhi dengan berbuat kebaikan. Malah dosa kita yang terus nambah kan? Berarti ayeuna saya mananya ibu-ibu bandingkan. Orang anu hidup 1 tahun tapi full kebaikan dibandingkan dengan orang yang hidup 100 tahun tapi full keawonan. Saya nu mana? 1 tahun kan? Logikanya gitu. Emang mau dipanjangin umur? Maksudnya dipanjangkan umur di situ tuh barokah. Barokah itu apa? Ada yang tahu? Abi taros deui barokah apa? Nah, cenah kan Najib naros we terangnya. Terang abi mangan naros we. Bermanfaatnya bermanfaatna kumaha? Ziyadatul fil khair. Apa ziyadah? Nah, zada yazid itu bertambah, menambahkan. Ziyadatul fil khair itu bertambah-tambah dalam kebaikan. Maksudnya, ketika umur kita panjang, tetapi tidak digunakan dengan hal-hal yang bagus, percuma. Mending umur kita pendek tapi full berbuat baik, benar kak? Soalnya kita kan nanti bakal hidup abadi. Nah itu, maksudnya umur panjang di situ tuh kebarokahan dalam sisa-sisa umur kita. Setuju? Nah itu ya, bisa ada ibu-ibu yang salah tangkap mengenai panjang umur tersebut. Oke, nama tos pinter atau ngawas lagi di majelis taklim masjid iya gitu. Tos pinter lah. Atau sibuk aja jawab ibu. Jadi gitu. Yang pertama aja tidak bisa kita nego. Sugan kalau ya Allah nego lah. Sehari deui biasa. Terus gimana kan Najib? Ada hadis yang menyebutkan tentang perpanjangan umur. Bukan umurnya diperpanjang, tapi kebarokahan kita dalam menjalankan sisa-sisa umur kita. Ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Seperti itu. Ada di ibu-ibu nu bade naros? Mangga Bu. Ya, berarti cara dalam kematian, cara sebelum kita mati. Ada yang namanya kodar, ketetapan Allah kan. Nah, termasuk cara kita meninggal juga itu tuh merupakan sudah ketetapan Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Gitu, takdir kan namanya. Terus gimana kan Najib sekarang gini, seseorang yang asalnya bodoh, tetapi dia belajar terus menerus, tetapi jadi pintar. Apakah itu takdir Allah? Kan dia ditakdirkannya bodoh. Ya enggak, itu juga dia jadi pintar juga merupakan takdir Allah. Gitu. Sebenarnya ini kalau membahas kodok-kodar ya ibu harus ada pembahasannya khusus. Ada lagi satu kitabnya itu, benar-benar satu kitab tuh membahas tentang ketetapan-ketetapan Allah. Karena banyak sekali perdebatan tentang ketetapan-ketetapan ini. Jadi itu, kalau ibu-ibu nanya apakah kematian kita mungkin dalam keadaan tidur, mungkin dalam kecelakaan, mungkin dalam itu merupakan sama ketetapan Allah. Enggak bisa kita request, ya Allah abi mah maot yang kieu tetiasa. Merupakan ketetapan dari Allah, merupakan hal yang mutlak, itu tuh ada genggaman Allah. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan kita meninggal dan bagaimana cara kita meninggal. Benar? Benar. Ayah cenah ayeuna menyebutkan, ya asa moal pilamieun cenah Yuswana. Emang moal pilamieun teh karena pandangan mata kita kan. Gitu. Benar kan? Logika doang. Tetapi tidak ada yang tahu kan umur orang tersebut gimana. Malah abi pernah bacanya kasus-kasus tahun 90-an, salah satu kasus yang heboh tuh di Amerika terjadi ibu. Jadi ada seorang remaja cewek diculik sama 2 orang cowok. Diculiknya tuh ke padang pasir. Terus dia tuh disiksa
Pokoknya disiksa sampai lehernya itu tuh mau putus, benar-benar udah mau putus. Benar-benar udah mau putus, tapi dia berusaha hidup, dia jalan dari padang pasir tersebut, jalan-jalan sampai menemukan jalan raya, terus di jalan raya itu dia tuh segera dibawa ke dokter, dan orang tersebut sampai sekarang masih hidup dengan penuh bekas jahitan di lehernya. Padahal kondisi dia tuh dalam keadaan ngangap lagi ibu, lehernya hampir putus. Keadaan logika itu sudah meninggalkan, tetapi ketika Allah berkehendak bukan maut maneh lain didinya, maut anjeunna lain cara digorok, tapi dengan cara yang lain, ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Makanya ketika ibu-ibu jatuh di lantai 500 misalnya 50 lantai lah jatuh ke bawah ngagedebrug, tapi maut kata Allah teh bukan dalam kondisi tersebut meninggalnya, ya nggak bakal meninggal. Seperti itu. Jadi kalau bertanya meninggal, cara kita meninggal itu ketetapan Allah atau bukan, takdir mutlak ada di tangan Allah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Pami bebas gitu sawios, misalnya tidak bersangkutan dengan materi abi, wios lah insya Allah sabisana abi jawab. Pami abi tiasa, abi jawab, pami abi tetiasa, kita berdiskusi mencari akar permasalahannya gimana, gitu. Itunya atas saya teh naros. Mungkin ku abi dicekapkeun nya pangaosan ieu. Mudah-mudahan barokah. Kanu ngadangukeunna, kanu nyampaikeun oge mudah-mudahan barokah, ditambihan terus yuswana rezekina, dibarokahkeun segala kehidupanana, mugia nerap lah, mugia kainget terus lah gitu, mugia manfaat oge. Rabbi sholli alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, materi dari Kak Najib sudah kita dengarkan.